Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dita Septisari, NIM 204105020107 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan mereview tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis dengan materi ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang kedua, pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Yang ketiga, kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Pada dasarnya atau secara teoritis, ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau ekonomi dua sektor dibagi menjadi 3 atas macam sektor. Yang pertama, ekonomi dua sektor. Yang kedua, ekonomi 3 sektor. Dan ekonomi 4 sektor terbuka. Pengertian ekonomi dua sektor. Ekonomi dua sektor merupakan pertemuan yang terdiri atas 2 interaksi, yakni sektor rumah tangga dan perusahaan dalam ekonomi makroekonomi Islam. Interaksi perekonomian dua sektor ini dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang paling sederhana. Pembahasan ini menyangkut konteks tingkat kegiatan ekonomi negara, sehingga perekonomian dan sektor ini membicarakan tentang pendapatan negara atau penawaran akhirat atau permintaan agen. Namun keseimbangan perekonomian yang dibangun dengan asumsi sederhana, di mana ada 2 pelaku ekonomi. Pembahasan interaksi pelaku ekonomi dalam perekonomian andalan sektor dapat dibedakan dalam 2 sektor kegiatan ekonomi. Yang pertama, melihat interaksi pelaku ekonomi 2 sektor dan kondisi perekonomian subsistem. Yang kedua, melihat interaksi pelaku ekonomi 2 sektor dalam kondisi perekonomian modern. Pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau orang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Macam-macam pengangguran. Yang pertama, berdasarkan cirinya. Yang pertama, pengangguran terbuka merupakan tenaga kerja yang siap bekerja namun sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, pengangguran tersembunyi merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal, misalnya karena kecilnya suatu perusahaan tetapi memiliki tenaga kerja yang terlalu banyak sehingga kegiatan yang dijalankan menjadi tolak efisien. Yang ketiga, pengangguran musiman merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja karena terlibat pada musim tertentu. Biasanya terjadi pada sektor pertanian dan perikanan. Mereka tidak bekerja setiap hari, tapi akan benar-benar sibuk ketika musim panen atau musim tanah. Yang keempat, pengangguran setengah menganggur, tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena lapangan kerja tidak tersedia. Tenaga kerja ini mungkin hanya bekerja 1 atau 2 hari dalam seminggu atau 1 hingga 4 sehari. Dampak pengangguran. Yang pertama, berpotensi membuat keuangan negara membengkak. Yang kedua, meningkatkan kriminalitas. Yang ketiga, dapat memunculkan konflik warga negara dengan pemerintah. Yang keempat, dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan kerja. Yang kelima, dapat menyebabkan seorang kehilangan keahlian atau keterampilan. Penyebab pengangguran. Yang pertama, berdasarkan angkatan kerja yang seimbang dengan kesempatan kerja. Yang kedua, masyarakat tidak memiliki keterampilan tinggi secara tingkat pendidikan. Yang keempat, adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Yang keempat, tenaga kerja yang ada di daerah dengan di kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang. Cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, membuka lapangan kerja. Yang kedua, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang ketiga, menempatkan bekerja di tempat yang tepat. Yang keempat, melatih para pencari kerja untuk membuat usaha sendiri.
Yang kelima, memberikan penyuluhan ke masyarakat. Yang keenam, memberikan pelatihan sertifikasi ke pencari kerja. Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Tujuan kebijakan fiskal: yang pertama, pertumbuhan ekonomi; yang kedua, mencegah pengangguran; yang ketiga, stabilitas harga; yang keempat, mendorong laju investasi; yang kelima, untuk mewujudkan keadilan sosial. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, ekspansif. Bagaimana pemerintah mengeluarkan uang untuk masyarakat dalam jangka meningkatkan perekonomian, contohnya memberikan bantuan subsidi ke masyarakat. Yang kedua, kontraksional, meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan presentasi pajak atau bila dengan mengurangi jumlah subsidi. Komponen kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan perpajakan. Pajak yang dikarenakan untuk masyarakat untuk membangun perekonomian negara. Pentingnya pajak yang dibebankan kepada masyarakat nantinya. Pajak tersebut juga harus dinikmati hasil oleh masyarakat, seperti pembangunan jalan yang dananya diperoleh dari pajak tersebut. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Pengeluaran pemerintah diatur oleh negara. Besar kecilnya pengeluaran tersebut harus dikendalikan untuk menyeimbangkan dengan pendapatan negara. Yang ketiga, kebijakan investasi disinvestasi. Bagaimana dalam mendorong laju investasi di negara, atau bagaimana memberikan dana tersebut kepada perusahaan. Yang keempat, pengelolaan utang atau surplus. Mengalokasikan dana untuk membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi. Pendapatan dari pajak juga digunakan untuk pengelolaan uang negara. Sekian dari tanggapan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.